Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Sekarwangi dengan NIM 1204202 dari Prodi Rekayasa Kehutanan TPB 41. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tugas akhir mata kuliah pengantar komputer dan software semester genap. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan biologi yang mana tentang klasifikasi atau pengelompokan dari protozoa. Program akan meminta pengguna untuk menginput pilihannya, dan setelah diinputkan pilihan, maka program akan dapat memberikan ciri-ciri dari klasifikasi tersebut. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabelnya. Setelah itu, program akan menampilkan pilihan yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Setelah itu, program akan memerintahkan untuk pengguna menginputkan beberapa banyak pengulangan yang ingin dilakukan. Dan di sini pengulangannya saya menggunakan pengulangan for, dan setelah itu program akan memerintahkan untuk menginputkan pilihannya dari 1 sampai 4 tadi, yaitu jenis-jenis protozoa. Dan di sini menggunakan percabangan if. Jika n atau perintahnya sama dengan 1, maka akan keluar dari ciri-ciri Rhizopoda. Jika tidak, maka akan diarahkan ke percabangan kedua. N-nya sama dengan 2. Jika n-nya sama dengan 2 dan bernilai true, maka akan keluar dari ciri-ciri Ciliata. Dan jika false, maka akan diarahkan ke percabangan ketiga. Jika bernilai true, maka akan keluar dari ciri-ciri Flagellata. Dan jika bernilai false, maka itu merupakan ciri-ciri dari Sporozoa. Di sini sudah ada programa yang kita lakukan, yaitu mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Kemudian kita buat deklarasinya atau pilihan apa saja yang akan kita gunakan. Setelah itu, pengguna akan menginputkan berapa banyak pilihan yang dilakukan. Di sini, saya akan menggunakan pengulangan tipe data array, yang mana fungsinya untuk menginputkan atau mengumpulkan data dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah itu, pengulangannya kita menggunakan for untuk mengulang sebanyak x. Dan di sini, saya menggunakan percabangan if untuk melogikakan percabangan atau kemungkinan dari pilihan pengguna tersebut. Baiklah, langsung saja kita run. Maka di sini akan menampilkan program yang tadi kita buat. Sebagai pemberitahuan pilihan yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Dan program akan meminta untuk menginputkan banyak pilihan yang ingin kita ketahui. Di sini saya akan melakukan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan pertama, saya ingin mengetahui dari ciri-ciri Sporozoa. Setelah itu, pada pilihan kedua, saya ingin mengetahui dari ciri-ciri Rhizopoda, yaitu ada pada pilihan pertama. Kemudian kita klik, maka akan muncul dari ciri-ciri Rhizopoda. Dan jika kita akan menginputkan pilihan yang tidak ada di program, maka program tidak akan mengeluarkan output. Contohnya seperti ini. Pada pilihan yang ketiga, saya akan menginputkan pilihan kelima, maka tidak akan muncul atau tidak ada output. Program akan melakukan pengulangan sebanyak x, dan setelah selesai melakukan pengulangan sebanyak 3 kali, maka program akan berakhir. Baiklah, itu adalah penjelasan program pertama, yaitu tentang penyelesaian permasalahan pada mata kuliah kimia, yang mana program akan meminta pengguna untuk menginputkan nomor atom dan juga nomor massa. Dari nomor atom dan nomor massa ini, kita dapat mengetahui berapa jumlah neutron, berapa jumlah proton, dan apakah unsur tersebut termasuk ke dalam gas mulia. Kita deklarasikan dulu setiap variabel, yang mana variabel yang saya deklarasikan semuanya bertipe integer. Kita akan diminta oleh program untuk menginputkan berapa banyak perulangan yang ingin kita lakukan. Dan di sini untuk perulangannya, saya menggunakan perulangan for
program akan mengulang sebanyak X. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk menginputkan nomor atom dan juga nomor massa dari unsur tersebut. Setelah diketahui nomor atom dan nomor massa, maka program akan menjalankan rumus yang telah saya buat di program flowchart tersebut, yaitu untuk menentukan neutron dan juga untuk menentukan proton. Dan setelah menentukan neutron dan juga menentukan proton, maka di sini saya menggunakan percabangan if else. Jika bernilai true, maka output yang keluar adalah gas mulia. Dan jika false, maka outputnya bukan gas mulia. Di sini, sesuai dengan program flowchart-nya tadi, kita deklarasikan dulu variabelnya, dan setelah dideklarasikan, program akan meminta pengguna untuk menginputkan berapa kali perulangan yang kita inginkan. Di sini, saya juga menggunakan tipe data array yang mana fungsinya untuk mengumpulkan data-data dengan tipe yang sama, yaitu tipe integer. Setelah itu, untuk melakukan perulangannya, di sini saya menggunakan perulangan for, seperti yang telah saya jelaskan pada program flowchart-nya tadi, dan pengguna akan diminta untuk menginputkan nomor atom dan juga nomor massanya. Setelah itu, saya mendeklarasikan rumus neutron dan juga rumus proton. Dan untuk mengetahui apakah gas tersebut masuk ke dalam unsur gas mulia atau tidak, maka di sini saya menggunakan percabangan if else. Baiklah, setelah itu kita akan run. Kita compile terlebih dahulu, lalu akan muncul banyaknya input yang akan kita inginkan. Di sini, saya ingin menginputkan 2 kali perulangan. Unsur pertama, silahkan inputkan nomor atom. Di sini saya akan menginputkan 2 dan nomor massanya 4. Hasilnya merupakan gas mulia. Selanjutnya, kita inputkan lagi nomor atom. Pada unsur yang kedua, di sini saya akan menginputkan nomor atom 5 dan saya inputkan nomor massanya 8. Dan hasilnya jumlah proton 5 dan neutronnya 3 dan akan mengeluarkan output bukan gas mulia karena 5 bukan merupakan gas mulia. Setelah melakukan perulangan sebanyak n sesuai dengan inputan di awal tadi, maka program akan berakhir seperti ini. Baiklah, cukup sekian presentasi tugas besar pengantar software dan komputer dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.